sekitar jam 12-an itu, nah aku haus. Ya agak lapar dikit juga. Jadi ke belakang, ngasih tahu temanku kalau aku mau ke belakang dulu lah. Ya sambil nyantai dikit gitu. Pas lewat samping aula. Jadi kayak posko panitia gitu yang semua perlengkapan dan lain-lain kayak tim itu ada di situ. Nah karena acara utamanya udah mulai, jadi di posko itu nggak rame, sekitar 3 orang lah. Jadi di posko itu ada 3 orang cewek. Ya karena mereka bagian konsumsi gitu kan, jadi jagain makanan atau nyiapin kalau ada kekurangan atau ya makanan gitulah. Nah aku ke belakang. Pas aku ke belakang mau masuk ke posko, ada temanku cewek, si Vira itu dia keluar. Jadi aku masuk, dia keluar. Ya udah, ngambil air, duduk di luar. Baru duduk minum sambil nyalain rokok, tiba-tiba si Vira sama temannya itu lari masuk posko gitu ya. Aku pertama gak ngeh gitu, kayak ya biasa aja. Tiba-tiba mereka balik masuk. Nah temennya si Vira nih, dia manggil aku di luar gitu kan. Soalnya pas dari luar belum sampai toilet, kan si Vira itu mau ke toilet. Tiba-tiba baru sampai depan toilet dia balik. Tiba-tiba balik gitu, lari masuk. Nah pas masuk posko dia diem gak gerak sambil nunduk gitu. Nah habis itu dia gak nunduk, tapi kayak orang ngelamun, matanya melotot gitu. Nah temannya nih takut dong, kok tiba-tiba dia diem melotot pas gara-gara dari toilet tadi, padahal belum sampai gitu. Melotot diem, dipanggil tuh diem sambil tangannya ngegenggam gitu. Jadi tangannya ngepal itu erat banget. Waktu ngemelotot itu anak-anak yang di posko itu berdua tuh, bertiga sama si Vira itu, dia masih diem aja, paling cuma manggil-manggil kayak Vir gitu doang. Nah terus tiba-tiba si Vira nih teriak kayak jadi tiba-tiba teriak kenceng banget ya. Kaget lah aku. Nah terus temannya manggil, suruh masuk ke dalam. Pas pertama masuk, ini anak ini tangannya itu emang udah mengepal sambil ternyata dia kesurupan. Terus sambil ketawa-tawa cekikikan kayak jadi dari teriak terus ketawa cekikikan, dia kayak ketawa ya, gitulah. Mau nyontoin pun takut. Ini udah 4:30 lah, jadi kayak ya gitulah, serem lah pokoknya. Teriak ketawa, jadi sambil nendang gitu, ngepal. Tapi cuman duduk gitu pertamanya duduk doang. Ya jadi pertama aku liatin aja, kayak nggak tahu mau ngapain juga kan. Terus makin lama dia makin histeris, kayak tingkahnya ini udah nggak kekontrol. Udah mulai mukul-mukul sambil ketawa, mukanya senyum lagi. Aduh, serem tuh. Senyum, ketawa, teriak-teriak, cekikikan lagi. Aduh. Mana kebetulan aku di situ lagi kan.
Jadi mau gak mau aku yang nahan. Dia berdiri, aku rangkul dari belakang. Aku pegangin gitu. Dan tangannya itu masih ngepal, tapi tenaganya emang bener-bener kuat. Padahal dia badannya kecil, tapi tenaganya emang gila. Ya katanya kan kalau orang kesurupan itu tenaganya emang wah, kuat gitu. Jadi sambil pegang tuh sambil merinding aku, serius. Terus dia kayak duduk gitu, kakinya memanjang gitu, kayak kakinya dipanjangin, dia sambil duduk, tangannya aku pegangin, jadi kayak kurangkul gitu. Di situ dia ketawa, mau ngegigit tangan juga. Ketawa kayak kayak itulah. Sesekali ketawa, sesekali kayak teriak, nangis juga. Aduh, udah gak beres lah. Aku bilang ke temanku yang cewek tuh, panggil anak-anak, panggil yang lain gitu. Ini anak udah kesurupan. Jadi sekuat mungkin aku nahan biar dia tuh gak keluar, gak lari. Nah apalagi kan ini acaranya jaranan, jadi otomatis katanya sih, jadi kayak hal-hal gaib atau penunggu-penunggu sekitar gitu keluar. Soalnya kan ada menyan, sajen gitu. Jadi emang sengaja dipanggil buat kesurupan ke emang apa sih namanya, kayak perantara wadah gitulah untuk acara jaranan itu. Entah mungkin karena itu terus ada reaksi yang lain dan akhirnya masuk ke temenku ini, atau gimana nggak tahu. Mikirku gitu waktu awal. Jadi megang tuh sambil ketakutan juga sebenarnya. Tapi kalau dilepas takutnya dia macam-macam. Ya makin lama dia makin kenceng, dari teriakan, tangisan, sampai ketawanya itu emang makin kenceng. Aku megang tangannya aja sampai gak kuat. Ya pokoknya mau bikin gimana caranya biar anak ini nggak kemana-mana. Ya udah dia duduk, aku ikut duduk. Tangannya aku arahin ke belakang, lehernya aku kayak piting gitu, kayak kurangkul gitulah lehernya. Saking kuatnya tenaga, kursi plastik aja ditendang sama dia patah-patah. Padahal kursi itu lentur ya, tapi saking kuatnya dia, kursi, meja, habis ditendangin sama dia, patah-patah. Nah sepatuku pun robek, bagian alasnya itu robek karena nahan kaki dia tuh. Sepatu robek, baju robek juga, ya karena tangannya itu emang apa yang dapat pasti diremas. Jadi baju tuh ketarik-tarik sampai robek-robek. Jadi situasi udah nggak kondusif gitu. Anak-anak cewek pun ada juga yang nangis, beberapa nangis. Jadi kayak ke bawah suasana gitu, ada yang nangis, ada yang takut, jadi menjauh dari tempat itu. Ini anak kan emang rada bisa ngelihat gitu. Yang waktu ke hutan dia bicara aneh-aneh pun dia bisa komunikasi juga. Nah atau karena itu pun makanya gaib, atau ya penunggu situ tertarik sama dia, nggak tahu juga. Kayaknya tiba-tiba aja gitu, papasan, tahu-tahu serupan. Kan ngeri juga.
Jadi agak lama lah sebelum si Vira nih diurusin atau diobatin gitu. Ngomong sembarangan kayak, ngapain kamu di sini? Ngapain kok kalian ribut-ribut? Jadi si Vira tuh ngomong gitu, tapi itu bukan dia yang ngomong. Kenapa kalian manggil aku gitu? Aduh, ini ngobrol gini jadi merinding. Ya pokoknya banyak lah dia ngomong. Terus sesekali dia ketawa cekikan. Nangis yang emang bener-bener keluar air mata. Sambil mata melotot gitu. Sambil gigi pun kayak sampai mengerang-ngerang juga ya. Jadi emang bener-bener serem lah. Terus ngomong kayak, lepasin aku jangan dipegang, biarin aku bawa dia. Wah, jadi makin serem lah. Anak-anak cewek pun banyak yang teriak. Terus datanglah satu orang yang warga situ yang bisa dibilang katanya orang pintar juga. Nyoba ngobatin, tetap gak bisa. Dibaca-baca, dikasih minum inilah, malah diketawain sama si Vira tuh. Dia cuma diketawain. Ngapain kamu? Malah dibilangin, kamu gak bisa. Aku suka sama dia. Jadi setelah ditanyain sama si orang pintar itu, nah ini ternyata wujudnya nenek-nenek. Makanya kenapa tadi suaranya cekikikan apalah. Jadi suaranya lirih gitu. Lirih pelan kalau ngomong. Ditanyain, kamu siapa? Bilangnya nenek-nenek penunggu di belakang aula itu yang dekat hutan. Ya, kenapa kamu masuk? Katanya suka sama perempuan ini karena dia baik, karena dia pokoknya baik itulah katanya. Jadi dia mau masuk ke dia, mau ngebawa dia. Terus disuruh keluar, dia nggak mau. Aku mau bawa dia. Aku mau bawa dia pergi. Malah dibilang, kami jangan ganggu dia gitu. Disuruh ngebiarin si Vira nih tetap kayak gini gitu. Jadi sekitar ada beberapa orang pintar lah bisa dibilang. Ya 3 atau 4. 4. Nah terus kepala desa datang ngeliat, nanyain gimana. Katanya ini udah parah, kata yang ngobatin tuh. Yaudah, karena biar gak menambah hal-hal gaib atau kegiatan yang lain, kegiatan gaib gitulah. Jadi kepala desa sama panitia dan aparat desa gitu mengakhiri acara gitu. Nah acaranya berakhir sekitar jam 12:30 lah. 12:30 tuh jam 1, padahal niatnya kan jam 2. Tapi karena ada hal lain yang terjadi, acaranya ditutup jauh lebih cepat gitu. Ya gak cepet-cepet amat sih. Nah terus si orang yang ngurusin jaranan itu, yang kuda lumping tuh, kan emang setiap tim atau sanggar gitu kan pasti ada orang pintarnya juga. Nah mereka juga ngebantuin. Makanya gue bilang ada 4 orang itu emang banyak.
Kayak dikasih minum, disembur-sembur lah, dibaca-baca lah. Gak mempan-mempan. Malah diketawain sama si nenek-nenek itu. Malah si temanku itu yang kesurupan, malah dia berusaha kabur. Jadi makin lama emang makin kuat. Nah, karena aku yang megang dia, aku pun kayak kena imbasnya gitu. Badan udah merinding, badanku pun kerasa berat, kayak ada yang nindih gitu. Kayak ada yang mungkin berusaha ngikut masuk juga gitu. Jadi efeknya pun aku juga kerasa kayak badan tuh makin berat, pegel gitu. Ketambahan nahan si Vira. Jadi ya kadang ngomong-ngomong sembarangan kayak, aku minta makan, aku mau minum. Jadi dikasih kayak makanan, kayak kue atau apa gitu. Ya kayak sesekali ketawa kayak minum. Terus ya cuma ketawa, teriak juga. Jadi kadang ada efeknya. Efek kayak pas orang-orang pinter nih, ya orang yang punya ilmu itulah, yang biasa ngurusin orang-orang kesurupan atau gaib gitu, baca atau nyiram air gitu, ya kadang dia reaksinya kayak teriak, kayak ngerasa panas, terus marah-marah lah dia. Ya, pergi, jangan sakiti aku, kasihan anak ini hilang. Nah, setelah tanya-tanya juga, nenek ini umurnya ratusan tahun. Dan dia emang udah lama banget tinggal di sini. Maksudnya di belakang aula itu. Nah, terus ditanya-tanyain juga, kenapa kamu masuk? Kenapa kamu pilih dia? Alasannya si nenek itu, katanya dia mau ngelindungin. Jadi dijawab kayak, aku mau ngelindungin anak ini. Soalnya di sini banyak orang jahat, banyak makhluk yang jahat. Kayak terus ketawa gitu. Jadi kalian jangan ganggu aku. Jadi malah kayak katanya si nenek ini dia pengen ngelindungin si Vira dari gangguan makhluk-makhluk yang lain yang jahat gitu. Makanya kenapa nenek ini masuk. Malah salah satu orang pintar itu ada yang kesurupan juga. Ya kayak sengaja dimasukin ke dia buat nyuruh si nenek itu keluar kayak. Jadi mereka berdua tuh ngomong kayak pandang-pandangan gitu. Kalau yang orang pintar ini kan emang sengaja bikin gimana caranya supaya si nenek ini keluar. Jadi dimasukkanlah tapi arahannya atau apa gitu ke orang pintar ini. Tapi tetap gak mau keluar. Malah si yang punyanya orang pintar ini yang kabur duluan, malah yang keluar duluan daripada si nenek ini. Jadi ya hampir 1 jam lah. Lama banget dia kesurupan tuh. Sesekali diem gitu. Ya kami kiranya dia udah keluar. Belum. Tahu-tahu tiba-tiba ketawa. Kaget juga kami kayak. Tiba-tiba hening, tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba dia teriak. Tiba-tiba dia nangis. Waduh, gak beres nih. Nah terus
datang satu orang pinter, entah dia orang pinter atau gimana, tapi dia masih cukup muda gitu lah, sekitar umur 30-an. Dia datang masuk ke posko gitu, nggak tahu dia bawa kertas terus aku yang sambil megangin si Vira itu, yang ketika orang tadi datang, si nenek ini makin bertingkah kayak dia ngerasa terganggu gitulah. Nah, jadi teman-temanku yang lain bantuin megang karena dia udah makin nggak jelas, makin nggak beres gitu, makin anarkis lah. Jadi yang sebelumnya aku sendiri yang megangin, nah tambah temanku 2 orang laki-laki megangin kaki, megangin tangan. Nah aku tetap ngerangkul dia, takut dia kabur gitu. Nah si orang tadi itu masuk, dia baca-baca nggak tahu apa gitu, dipegang lah jidatnya, kayak kepalanya temanku tuh, si Vira tuh. Nah si Vira tiba-tiba teriak kayak teriak kenceng banget. Setelah itu gak lama diem, kayak emang reaksinya kuat gitu dibanding yang orang sebelumnya gitu. Terus dia ngomong si nenek itu, aku akan keluar, tapi kalian jangan gangguin dia, jangan jahatin dia. Aku tetap bakal ikutin dia kok. Aku tetap di sini. Jadi selama dia di sini, aku yang jagain dia. Terus diem. Si yang orang pinter yang tadi ini, yang baru nih, gak tahu dia bawa apa di kertas, dipegang sama dia dulu kan. Nah terus si nenek itu keluar. Si nenek itu keluar dari tubuh Vira. Nah kepalanya si Vira itu baru kebuka. Terus napasnya kayak udah kayak sesekali matanya kebuka gitu. Terus dikasih minum air. Ya mulai agak sadar gitu lah, tapi tubuhnya lemes. Nah si orang pintar tadi yang baru datang itu, dia ngomong terusan, ngomong ke Vira, ngomong ke aku, ini kertas, terserah kamu mau percaya apa enggak. Kalau kamu percaya kamu simpen, kalau kamu gak percaya udah kamu bakar atau buang. Yang penting kamu robek-robek. Tapi lebih bagus kamu bakar kalau kamu gak percaya. Tapi kalau kamu percaya, simpen kertas ini. Jadi ada kertas kecil gitu warna putih, gak tahu apa, kayak udah dilipet-lipet. Nah dikasih ke Vira. Habis itu Vira tenang, tapi tubuhnya emang masih lemas. Udah hening, kayak udah tenang gitu, udah biasa aja, udah normal. Ya udah anak-anak nyuruh, ya udah, yang lain beres-beres. Nah aku nganter Vira balik. Nah jadi jarak aula ke base camp cewek itu nggak terlalu jauh lah. Jadi si Vira itu pulang, aku bopong gitu, aku ya kayak gendong gitu lah, aku gendong lah. Jadi aku bopong. Ya karena kebetulan badannya nggak terlalu besar, jadi masih kuat, aku gendong. Ya aku anterin pulang ke base camp. Sama anak-anak cewek waktu itu kita kasih tahu, ya udah anak-anak cewek pulang semua, biar yang anak-anak cowok sama yang warga sekitar yang bantu ngebersihin, kayak beres-beres dan lain-lain gitu. Jadi aku bopong sambil anak-anak cewek itu pulang ke base camp. Udah nganter ke kamar, suruh istirahat.
Nah, tapi waktu di jalan tuh dia nanya, ini kertas apa? Ya aku bilangin aja sesuai kata-kata orang pintar tadi. Mungkin dia nggak dengar waktu si orang pintar tadi ngomong. Tadi dia bilang, kalau kamu percaya kamu simpen, kalau enggak udah kamu bakar atau kamu robek-robek. Oh ya udah. Jadi sama dia disimpan dulu. Dia masuk kamar, udah istirahat. Sambil gue kasih tahu ke anak-anak cewek suruh jagain. Kalau kalian takut, nah rame-rame aja lah tidur sama dia juga. Jadi aku balik lagi ke aula, bantu beres-beres. Ya, sambil kecapean gitu. Nahan orang kesurupan itu juga capek. Kadang kita juga malah kayak ngerasa berat. Kalau merinding itu pasti. Karena kita kan bersentuhan atau megangin langsung gitu. Jadi efeknya pun ada. Nah, terus bersih-bersih, beres-beres. Ya alhamdulillah sih acaranya berjalan meriah. Ya meskipun ditutup sebelum waktunya. Tapi ya kami dapat apresiasi dari kepala desa sama warga sekitar kalau acaranya bagus, rame, dan bahkan orang dari kampung-kampung desa-desa sebelahnya banyak yang datang. Jadi emang rame banget. Dan lancarnya itu maksudnya di luar yang kejadian viral itu kayak nggak ada perkelahian atau kehilangan gitu, nggak ada. Terus sambil beres-beres, jadi kan tinggal dikit, kita nyapu, kita bersih-bersih. Yaudahlah, tinggal dikit. Ngomong ke warga desa sama perangkat desa gitu. Yaudah Pak Bu pulang aja, biar sisanya kami gitu. Jadi tinggal anak-anak cowok di situ. Anak cowok beres-beres, ngangkat-ngangkat, ngerapiin. Pas udah selesai kita rehat bentar gitu di aula. Tiba-tiba ada suara ketawa. Waduh. Itu tiba-tiba kami kayak apa tuh? Kayak tiba-tiba suara perempuan ketawa. Nah, bisa jadi itu si nenek tadi itu, mungkin loh ya. Ya, terus ada satu warga tuh balik kayak ngasih tahu kalau semisal bisa, udah kalian beres-beres cepet gitu, jangan sampai ada apa-apa lagi. Ya sempet kita ngobrol gitulah. Jadi sambil beres-beres dia juga ngobrol kayak cerita gitu. Jadi sambil nemenin kami gitulah. Dia bilang emang toilet belakang aula itu emang angker. Nah salahnya kalian, harusnya kalian bikin pagar dulu. Maksudnya yang kesalahan dari sanggar yang bikin yang punya jaranan itu, harusnya mereka bikin pagar dulu biar nggak kejadian kayak gini. Nah aku lihat kalian gak bikin pagar, kayak cuma bikin dupa atau sajen gitu pun dikit. Jadi ya makhluk-makhluk dari luar pun pada masuk ke lingkungan acara gitu. Padahal kan ini tempat angker. Harusnya hal kayak gini bisa diminimalisir gitu. Apalagi kasihan yang kena temenmu gitu. Ya sambil ngobrolin yang lain gitu, kayak banyak di belakang ini katanya. Ada nenek-nenek, cewek, anak-anak banyak. Nah nyambung lah kami
Aku sama temanku yang waktu malam itu jaga alat-alat tuh. Jadi banyak anak-anak. Iya, kenapa? Soalnya waktu itu kami diganggu gitu. Ada yang lemparin batu, nendang-nendang tutup botol, nendang-nendangin botol. Nah itu dia tuh. Cuma kalau orang sekitar sini ya udah biasa, udah tahu gitu. Nah itu kalian disengin tuh sama yang nunggu di belakang. Jadi kayak udah nyambung gitu kejadian yang sebelumnya sama omongan warga ini gitu. Nah apalagi kan di desa ini kan jarang itu kayak acara-acara gini tuh jarang. Nah mana terus kalian bikin acara kuda lumping kan, itu kan cocok tuh. Malah ngundang kayak gitu. Nah itulah pokoknya kesalahan di sanggar itu yang punya jaranan. Lain kali kalau bikin kayak gitu, dia ngasih tahu ke kami gitu. Kalian inget ya, harus bikin pagar dulu lah, biar hal di luar pagar ini nggak bisa masuk ke dalam. Pokoknya kalau bisa yang kuat lah. Jadi biar yang di dalam pagar ini yang emang bisa dikontrol gitu. Kan kalau jaranan biasanya kan emang yang bisa dikontrol gitu, yang gaibnya atau setannya gitu yang bisa dikontrol gitulah, yang emang sengaja buat masuk ke wadah itu, ke medianya gitulah. Nah kalau kayak gini kan udah masuk dari luar semua, dari luar pun pengen masuk, tergantung kuat-kuatan siapa yang kuat dia yang masuk. Nah itulah si nenek itu yang kuat. Nah dengan alasannya tadi yang katanya pengen ngelindungin anak si temanmu itu, udahlah dia masuk. Tapi ya untung aja itu yang masuk yang baik. Jadi niatnya dia masuk itu buat jagain teman kalian gitu. Mungkin kalau nggak dijagain, yang jahat-jahat bisa masuk. Ya terus kayak nyeplos, temanmu emang dia bisa ngelihat atau interaksi gitu kah? Ya kami bilang bisa, sering kok dia kayak gitu. Tapi belum kesurupan. Kayak sering ngelihat, sering komunikasi, kayak yang ngomong gitu apa yang dia lihat, apa yang dia temuin gitu. Tapi nggak pernah se ekstrim ini gitu sampai kesurupan. Nah apalagi, si warga tadi ngomong, apalagi kayak dia pun kayak gitu. Nah itu pun bisa menarik makhluk-makhluk astral gaib gitu. Makanya kenapa pagar tadi itu penting. Ya dari situ kita tahulah kesalahannya acara waktu malam itu ya pagar. Ya karena emang kita nggak punya basic di situ, ya kita nggak berpikiran sampai ke situ. Ya yang penting kita datengin, acaranya diatur sama si pemilik sanggar itu, ya udah. Ya kami pikir aman-aman aja, ya ternyata ada yang kayak gitu. Jadi total 2 yang kesurupan. Temanku itu si Vira, sama ada cewek anak kampus lain. Nah anak yang kampus lain itu untung aja dia gak seanarkis si Vira itu. Nah salahnya kami juga sebelumnya gak survei gitu, kayak tempat ini tuh gimana atau apa gitu ya. Ternyata yang dibikin posko itu kan gak terlalu jauh dari toilet. Nah itulah tempatnya mereka. Dan untungnya ya nenek itu yang masuk, yang baik. Kalau yang jahatnya masuk, gak tahu lagi gimana. Jadi pas ada warga tadi ya suara ketawanya ya cuma itu doang, gak ada gangguan lain lagi. Ya kita selesai beres-beres, rapiin, ya udah
Kami pulang rame-rame, jalan gitu kan, sambil bawa sapu ini. Nah terus pas jalan itu kita mampir ke base camp cewek dulu, ngecek si Vira gimana keadaannya. Kata anak-anak udah tidur, udah ini. Oh ya udah. Cuma ya tetap seperti malam-malam sebelumnya, kayak 2 orang yang jaga. Ya udahlah, aku sama temanku 2 lagi gitu jaga, biar anak-anak juga tenang gitu, anak-anak cewek. Udah, yang cowok balik ke base camp, ya aku sama temanku jaga lagi di situ. Ya karena aku lebih suka jaga daripada nanti besok atau siangnya ada kegiatan gitu. Enggak, mending tidur. Siang tidur, malam gadang gitu. Jadi sebenarnya capek. Ya karena acara, karena ketambahan ada yang kesurupan. Memang cukup capek banget. Ya tapi mau gimana lagi? Karena aku bagian keamanan. Ya udah, tetap jaga di situ sampai besok. Ya sesekali kita kadang kalau bisa merem tidur. Kadang sambil bangun lagi gitu kalau kebangun. Jadi posisi tidur bangun gitu. Ya sesekali nganter anak cewek gitu ke toilet. Kalau mereka bangun mau ke dapur atau apa, kita temenin gitu. Ya sekali-kali tipis-tipis modus itulah. Biar terlihat kuat dan pemberani gitu. Tapi aslinya kalau ketemu mah takut-takut juga. Jadi ya lega lah, acara beres. Dan gak terjadi yang lebih buruk. Seenggaknya bisa jadi pengalaman gitu. Pengalaman baru yang mendebarkan gitu. Ya kayak mikir kasihan juga sih. Kayak miris meratapi nasib. Kok bisa nyasar ke desa ini gitu. Tapi mau gimana lagi kan, pengalaman kan emang mahal. Dengan itu kita bisa tahu banyak hal lah. Nah pas menjelang subuh tuh ada anak cewek yang bangun. Nah ternyata dia masih ketakutan gitu. Jadi ada beberapa yang bangun juga. Ya udah, jadinya nimbrung ikut gabung gitu, jagain. Ya sambil cerita-cerita, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Ya kami bilangin kayak gak usah takut, gak apa-apa kok, hal gitu biasa, anggap aja biasa gitu. Ya, sampai menjelang subuh duduk, dah masuk waktu subuh. Anak-anak udah banyak yang bangun. Ya, kami balik base camp. Giliran istirahat.
istirahat, tidur. Mau makan pun udah, aduh capek, jadi mending tidur lah. Udah lega gitu, acara puncak selesai. Udah gak bakal mikirin yang berat-berat lagi gitu. Ya termasuk perencanaan yang matang dan wow, bisa terrealisasi dan terwujud gitu, emang suatu kebanggaan gitulah. Apalagi sampai diapresiasi sama pihak desa, warga gitu. Di luar kejadian kesurupan tadi lah. Ya dilihat dari kondisi desa ya maklumin aja lah. Hal-hal kayak gitu mungkin pernah juga terjadi dulu di kelompok-kelompok yang lain, atau mungkin pendatang yang pernah datang ke desa itu, ya mungkin aja bisa terjadi kayak gitu juga. Udah istirahat, tidur, lega gitu. Ya tinggal beberapa hari ya, sampai minggu kalau nggak salah, atau berapa minggu ya. Ya acara puncak itu bukan acara penutupan kegiatan kami, bukan, masih belum. Masih ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu, sampai emang kegiatan kami benar-benar selesai. Kalau orang biasanya kan bikin acara puncak di akhir, ya kami nggak bikin terlalu akhir karena biar nggak memberatkan nanti ketika menjelang akhir gitu, biar nggak terlalu sibuk dan tinggal nikmatin akhir gitulah. Ya gitu. Tangan kanannya nunjuk ke arah Seng sambil dia ngomong, "Di, ada Candy." Candy?